Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp bersama saya Adnan di segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip-intip, intip terus. Intip-intip, intip terus. Oke, ketika kita akan membangun rumah atau merenovasi rumah, baik itu rumah yang mewah atau yang besar gitu ya teman-teman ya, atau rumah yang sederhana, yang simple, minimalis, teman-teman harus tetap memperhatikan biaya pembangunannya supaya tidak over budget dan sesuai dengan plan atau rencana. Nah, yang harus diperhatikan ketika menghitung biaya pembangunan rumah yang sederhana, yaitu yang pertama adalah biaya pembangunan kasar. Yang kedua, biaya di luar pembangunan atau biaya selain pembangunan. Nah, biaya ini meliputi pajak pembangunan, kemudian IMB atau izin mendirikan bangunan, dan biaya-biaya administrasi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini berbeda dengan biaya selain pembangunan. Jadi biaya tak terduga ini akan keluar ketika ada yang harus dikeluarkan atau ada biaya yang harus dikeluarkan di luar rencana gitu ya. Seperti contohnya, naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Contohnya itu misalkan ada kecelakaan kerja gitu ya selama pembangunan. Nah, itu kan biaya tak terduga. Kemudian ada material-material yang rusak ketika dipasang gitu ya teman-teman ya, itu juga biaya tak terduga. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan biaya-biaya tak terduga ini agar kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, teman-teman sudah siap biayanya dan tidak akan over budget sesuai dengan rencana. Yang keempat, biaya upah kerja. Jadi teman-teman bisa hitung biaya upah kerja di awal, baik itu teman-teman akan menggunakan tenaga tukang yang harian maupun yang borongan ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan dia desainnya simple, desain pembangunan rumahnya itu simple atau desain renovasinya simple, teman-teman tidak perlu untuk menghitung biaya-biaya tukang ahli gitu ya. Misalnya tukang ahli pasang marmer misalkan atau tukang ahli pasang skylight misalkan. Nah, teman-teman nggak perlu menghitung itu untuk menghemat biaya. Dan yang kelima, pilih desain rumah minimalis. Jika teman-teman ingin bangun rumah yang sederhana, pastikan pilih desain yang minimalis agar lebih ekonomis. Karena desain yang minimalis, teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya untuk aksen-aksen arsitektural yang rumit karena desainnya pasti minimalis dan simple. Nah, itu dia teman-teman poin-poin yang harus diperhatikan ketika menghitung biaya pembangunan rumah sederhana. Tapi tunggu dulu, karena kita masih punya bonus tips untuk teman-teman, yaitu tips untuk menata ruangan rumah sederhana impian teman-teman. Tips yang pertama, interior dengan warna senada. Interior ini sangat penting ya teman-teman ya, untuk membangun mood, untuk membangun personal experience dari teman-teman. Apalagi dengan fungsi rumah tinggal. Karena di dalam rumah tinggal ini kita menghabiskan waktu terbanyak ya teman-teman ya. Jadi bangunan yang kita habiskan waktu terbanyak di dalamnya itu salah satunya adalah rumah tinggal. Jadi ketika kita menata interior, terutama warna interior, usahakan pilih warna yang senada untuk membangun kesan yang minimalis, kesan yang nyaman, tapi tetap classy. Yang kedua, ruang tidur estetik. Masuk lebih dalam lagi, bagian atau ruangan dari rumah yang kita habiskan waktu paling banyak itu adalah ruang tidur. Jadi ketika kita mendesain ruang tidur, usahakan desain ruang tidur yang estetik sehingga kita tidak akan bosan untuk menghabiskan waktu di ruang tidur. Yang ketiga, dapur modern. Ruangan selanjutnya yang harus teman-teman tata adalah dapur, karena dapur ini adalah pusat atau jantungnya dari rumah teman-teman. Karena ada istilah kalau misalkan dapurnya nyala, maka di situ ada kehidupan ya teman-teman, ada kehangatan, ada kehidupan. Nah, untuk rumah yang sederhana, yang cocok adalah dapur yang modern atau kekinian. Karena dapur yang modern biasanya dia lebih simpel penataannya dan minim aksen gitu ya teman-teman. Selanjutnya, maksimalkan fungsi dari setiap ruang. Jadi jangan hanya memikirkan dekorasinya saja, teman-teman juga harus memikirkan fungsi dari setiap ruang dan memaksimalkannya. Sebagai contoh, misalkan di living room teman-teman punya sofa yang besar. Nah, bagian bawahnya teman-teman bisa tambahkan laci-laci untuk
ruang penyimpanan tambahan. Contoh lainnya area bawah tangga, misalkan teman-teman juga bisa tambahkan laci-laci untuk storage untuk area penyimpanan tambahan. Dan poin yang terakhir, tata ruang sebaik mungkin dengan tidak membuat sekat. Dengan tidak adanya sekat yang masif, teman-teman bisa menciptakan rumah sederhana yang luas, terkesan luas dan tidak sempit. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman kalau misalkan masih punya pertanyaan seputar renovasi atau pembangunan rumah, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp kalau teman-teman nggak pengen ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa di segmen Intip Bintoro selanjutnya, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip, intip, intip terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intip-intip, intip terus.